Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Riani Paramita. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, Kampus 2 Anjani. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang isi RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nama sekolah M. Atia NW Wanasaba, mata pelajaran Biologi, kelas 11, semester ganjil, materi pokok tentang sel, alokasi waktu 180 menit. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan 1. Dapat menjelaskan tentang teori sel, 2. Mampu menjelaskan tentang komponen kimia penyusun sel. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tentang struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan tentang sel sebagai unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Yang kelima, peserta didik mampu mengetahui mana perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Yang kedua yaitu media atau alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Media yaitu worksheet atau lembar kerja siswa dan lembar penilaian. Alat atau bahan, spidol, papan tulis, dan laptop. Sumber pembelajaran, buku biologi siswa kelas 11. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Guru mengawali dengan salam pembuka dan berdoa yang dipimpin oleh salah satu siswa untuk memulai pembelajaran. Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Yang kedua yaitu guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang materi yang telah lewat dan mengkaitkannya dengan materi yang akan dipelajari. Yang ketiga yaitu guru memberikan motivasi kepada peserta didik tentang apa yang diperoleh, baik itu tujuan maupun manfaat, dengan mempelajari materi komponen kimia penyusun sel, struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Yang kedua yaitu kegiatan inti yaitu selama 150 menit. Yang pertama yaitu kegiatan literasi, di mana peserta didik diberikan motivasi dan panutan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka diberikan tayangan dan bahan bacaan terkait materi komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Yang kedua yaitu critical thinking, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasikan sebanyak mungkin tentang hal-hal yang belum dipahami terkait materi komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Yang ketiga yaitu collaboration, di mana peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan bertukar informasi terkait komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Yang keempat yaitu communication, di mana peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang kelima yaitu creativity, di mana guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait komponen kimiawi penyusun sel, struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup, yaitu selama 15 menit, di mana guru dan peserta didik membuat kesimpulan atau rangkuman terkait poin-poin penting yang muncul ketika kegiatan pembelajaran telah dilakukan. Selanjutnya yaitu guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam penutup.
Selanjutnya yaitu penilaian hasil pembelajaran, yaitu dengan 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian akhlak, berupa penilaian sikap dan sopan santun peserta didik setiap harinya. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, berupa penilaian tertulis pilihan ganda, tes tertulis uraian, tes lisan atau observasi tentang tanya jawab, dan penugasan. Yang terakhir yaitu penilaian keterampilan berupa penilaian praktik. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.